digital marketing. Sambil nunggu pemateri utama, kita akan sharing-sharing tipis lah masalah istilahnya perkembangan per digital marketingan per hari ini ya. Yang Masya Allah begitu sangat cepat sekali perkembangannya. Semenjak COVID, perkembangan di bidang digital marketing begitu pesat sekali ya. Di Indonesia sudah mencapai 139 juta pengguna internet marketing yang semua aktif ya setiap harinya, itu dari usia 16 sampai 50 tahun itu menggunakan medsos ya. Di antaranya ada Instagram, WA, dan juga istilahnya TikTok, ada juga Twitter dan juga Facebook. Nah, perkembangan yang begitu cepat itu, kalau kita sebagai pengonsumsi media sosial harus dijadikan sebagai bahan istilahnya positif gitu ya. Jangan diambil yang negatifnya, karena begitu berseliwerannya info-info yang bisa kita ambil, kita manfaatkan, banyak juga info-info negatif yang menjadi istilahnya bumerang bagi kita semua. Nah, di sisi lain adanya perubahan istilahnya orang-orang gitu ya, kebiasaan itu merubah juga ke kebiasaan pola pembelanjaannya. Di sini kita kaitkan dengan kegiatan jual beli online. Nah, di antara para pengguna media sosial itu seharinya bisa mengkonsumsi media sosial dari usia 16 sampai 50 tahun itu perharinya dari 4 sampai 7 jam itu menggunakan media sosial. Nah, jikalau kita sebagai para pebisnis atau misalkan yang ingin mencari cuan, itu sangat terbuka lebar. Tetapi semuanya mungkin harus dibarengi dengan ilmu juga. Perbedaan peralihan dari pola-pola istilahnya konvensional yang dahulu digunakan orang-orang, sekarang berpindah ke digital. Sekarang sih ada yang menggeluti TikTok affiliate ya. Nah, kembali lagi ke TikTok affiliate ya. Di TikTok affiliate, di grup yang baru anak masuk gitu ya, ada yang satu hari itu omsetnya sampai ratusan juta omset ya. Tapi di TikTok itu komisinya antara 5 sampai 15%. Ada yang besar di 50% juga ada, tetapi produk-produk tertentu. Tetapi kita istilahnya tidak memandang itu sebagai suatu halangan ya. Dalam artian kita tidak rugi lah, tidak rugi, hanya konten-konten saja keseharian. Terus kita review produk dan di-share seperti itu adanya. Dan itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyak istilahnya di teman yang baru mulai, baru ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan gitu. Dan barangnya random, apa aja yang ada di rumah di review, ini gini. Ya begitu mungkin ya teman-teman semua, sedikit sharing tipis lah. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir juga Pak Bambang ya dari Kadin. Aya informasi terkait pelatihan gitu. Seberapa lama itu teh? Nanti hijab teh? Oh, hijab, Suka Hijab berdirinya tahun 2017. Udah lama. Tapi ya seperti itulah ya, namanya usaha naik turun. Naik turun. Dulu puncaknya omset gitu kan, tahun 2018. Bahkan awal Covid itu paling naik sebenarnya. Paling naik awal Covid. Jadi kalau ibarat nama Suka Hijab bukan perusahaan online, walaupun online tapi bukan online gitu kan, karena kita pakai reseller. Dan sekarang reseller udah menurut saya sendiri kurang relevan, karena kalau dulu kita setiap kali launching para reseller itu mau menyetok. Jadi
sama kita dikasih target misalkan per launching 10 pieces per reseller gitu kan. Kalau sekarang mereka udah nggak mau seperti itu gitu. Jadi kita kesusahan. Kadang produksi banyak, stok numpuk gitu. Kadang produksi sedikit, udah kamari ge aya sisa gitu kan. Ternyata pas diproduksi dari permintaan banyak gitu. Terus kain nyari susah. Terkadang seperti itu gitu. Nah sekarang lagi belajar lagi gitu kan. Kalau reseller masih jalan, cuman tidak seperti yang diinginkan gitu kan, omsetnya tidak seperti dulu lagi. Sekarang lagi belajar ke end user gitu. Makanya ikut ke sini mau belajar dari yang sudah ahli. Untuk anggota, jadi intinya gini, Kadin itu memiliki tujuan untuk meningkatkan UMKM yang ada di Tasikmalaya. Jadi yang tadinya seperti apa gitu kan, jadi di scale up lagi gitu, usahanya. Tujuannya seperti itu. Dan dibantunya tuh dari sisi mana gitu? Dibantunya nanti yang pertama dari sisi pelatihan, terus yang kedua, dan setelah misalkan dari pelatihan dia udah naik level dan dia udah cocok untuk dikasih modal, nanti kita bantu untuk carikan investor gitu. Syarat menjadi anggota Kadin gitu kan masih dibahas, soalnya kemarin terlalu banyak yang masuk gitu kan, akhirnya clear gitunya ngurusnya gitu kan, sampai ke kan menurut saya terlalu jauh ya kalau misalkan produknya apa masih industri yang kecil-kecilan tapi dia mau ekspor gitu kan, modal kayaknya terlalu jauh gitu, manajemennya belum ada gitu kan. Nah, ini lagi ini dulu di apa digodok gitu lagi dibahas gitu, mau seperti apa tentang perekrutan anggota Kadin. 16 ada postingan teman gitu kan, tergugah oleh postingan Facebook yang jual 1 jam 5.000 pieces katanya. Keren, 1 jam 5.000 pieces. Itu teman saya gitu, teman bisa. Kok dia bisa gitu. Dulu itu saya sering nonton video motivasi ya. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa gitu. Terus dengar lagi ada motivator ya di YouTube ya, korban YouTube gitu kan. Jadi kata mentornya seperti ini, di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah kelas. Jadi mentornya itu berkata kepada para mentinya gitu kan ya, para peserta, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa berenang gitu kan, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang pertama, ini sudah takdir saya tidak bisa berenang gitu. Atau yang kedua, saya melakukan cara yang salah di dalam berenang. Karena apabila cara saya benar dalam berenang, pasti saya bisa berenang. Gitu. Jadi mau pilih yang pertama apa yang kedua gitu kan? Yang kedua gitu. Akhirnya gara-gara nonton YouTube gitu kan, berarti kalau saya belajar pasti juga bisa. Jadi semangat gitu kan. Akhirnya resign kan? Langsung resign. Dulu ke bos teh, Pak, saya mau resign gitu kan. Terus dia bilang ke saya gitu kan mungkin dulu mah kerjanya pakai gitu kan, sering lembur tapi gak ngertiin dibayar gitu. Kan kerja di Jakarta ya. Kalau di kantor kan ada AC ya, dingin gitu kan, enak. Kalau ke kosan kan panas ya, kan kosannya murah gitu. Jadi daripada pulang buru-buru, kerjain tugas aja, beresin gitu. Sampai mau keluar juga ditawarin naik gaji gitu. Pak Maman, jangan kemana, tapi saya gajinya naikkan gitu.